Ya, kita kembali berdialog pemirsa, masih terhubung bersama kami ada Prof. Ari dan juga ada Dr. Pandu. Prof. Ari, tadi kan Anda Ya, sudah berbicara mengenai bagaimana kemudian penanganan hulunya ini harus ditangani. Oke, pemerintah ya, pasti akan fokus dan juga harus. Tapi hilirnya ini juga bagaimana? Karena di lapangan masih banyak sekali masyarakat kita yang bahkan mencari rumah sakit masih cukup susah. Bahkan dalam pencariannya qadarullah kemudian banyak mereka yang meninggal dunia belum sempat ditangani. Nah, ya. artinya kalau kita lihat di DKI Jakarta sendiri, apakah betul kemudian banyak sekali tenaga medis yang serapannya sudah terserap bahkan hampir 100%, padahal permintaannya lebih tinggi lagi? Ya, jadi jadi ini yang masalahnya bahwa saya melihat demand untuk tenaga kesehatan ini memang cukup tinggi ya. Baik itu tadi nih untuk kepentingan rumah sakit darurat ya, rumah sakit pemerintah sendiri misalnya nih ya, di beberapa rumah sakit vertikal juga membuka lowongan untuk relawan-relawan, Rumah dokter-dokter sakit umum vertikal ini memang. artinya maksud Anda rumah sakit Ya milik sepertinya pemerintah pusat ya? misalnya rumah sakit pemerintah pusat Oke. ya kan, seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Fatmawati. Saya rasa itu mereka juga membutuhkan tenaga-tenaga tambahan. Karena apa? Karena memang untuk dalam tanda petik menyalurkan pasien-pasien yang di IGD ini yang sudah menunggu ruang isolasi beberapa hari ini, perlu dibuka lagi ruang-ruang rawat lagi Ini gitu kan loh. fase-fase kritis dong harusnya ya? Iya, jadi itu, nah di situ kan makanya di situ perlu tenaga-tenaga tambahan lagi. Jadi memang demand untuk tenaga kesehatan ini di mana-mana cukup tinggi gitu. Hmm. Nah oleh karena itu memang ya artinya tadi ya misalnya tadi oke lah pemerintah menyampaikan bahwa akan ada alokasi dana lagi untuk insentif tenaga tambahan ini. Ya memang mesti demikian dan kita juga pernah mengingatkan bahwa jangan sampai lagi image bahwa relawan itu terlambat dibayarnya gitu loh. Karena kan walaupun bagaimana ini kan teman-teman sejawat junior-junior saya mungkin ya seumuran anak-anak saya, mereka itu kan juga baru memulai hidupnya gitu ya. Sebagian juga kan mereka juga sudah tidak tergantung lagi pada orang tua. Jadi kalau istilahnya gajinya ini atau insentifnya ini juga terlambat ya tentu mereka akan mencari alternatif lain di mana pelayanan kesehatan yang memang akan memberikan gaji yang on time lah kita bilang. Nggak usah banyak-banyak, yang penting on time itu udah cukup buat mereka sebenarnya. Padahal di DKI Jakarta demand-nya cukup tinggi. Artinya menurut Anda apakah juga perlu campur tangan pemerintah pusat untuk kemudian mendatangkan tenaga medis dari luar DKI misalnya atau bahkan dari luar Jawa untuk kemudian memenuhi kapasitas atau kebutuhan dari DKI Jakarta terkait dengan tenaga medis maupun juga rumah sakit darurat misalnya? Ya, ini yang juga saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita mesti lihat juga, mapping juga, ini daerah juga sudah mulai dalam tanda petik sama kondisinya Oh, seperti di oke. Jakarta, begitu loh. Kan kita juga sudah mengetahui nih penyebaran Delta, ya kan penyebaran Delta ya kan ini kan boleh dibilang salah satu yang memang kondisi ini kok bertambah buruk adalah karena memang adanya varian Delta di mana itu menyebarnya cepat dan mudah. Ini yang akhirnya membuat ya semua kita ini jadi berguguran begitu satu persatu gitu loh. Nah ini yang juga mesti dipahami oleh pemerintah-pemerintah daerah bahwa sekarang ini Delta sudah hampir menyebar di seluruh provinsi. Kemarin Ya. kita dapat update lagi di Papua juga sudah Oke. ditemukan gitu loh. Jadi memang kebutuhan Di ini daerah bahkan lain, hampir merata di seluruh di Indonesia begitu NTB, ya? di Oke. Bali, di Baik. Kalimantan. Nah, masalahnya kalau provinsi saya masih aman. Lihat dulu provinsinya aman ini udah pernah disampel nggak kasus yang terakhir untuk dilakukan sequencing. Kalau belum jangan bilang aman gitu loh. Nah, ini saya juga baru berkomunikasi dengan salah satu Baik. wakil bupati tadi pagi. Mereka di wilayah timur sana sama, mereka juga udah mulai kewalahan, ini pasien-pasien juga banyak, pasien-pasien baru gitu loh. Baik. Jadi ini yang mesti, artinya begini, bahwa tenaga kesehatan ini memang harus benar-benar diperhitungkan dan mesti dilihat meratanya, penyebaran Oke, meratanya. Kalau pemerataan itu yang juga ya akan kita begitu. lihat sebenarnya Dokter Pandu. Ternyata Ya. pemerataan rumah sakit darurat dan juga tenaga medis ini harus perlu diperhatikan lagi. Apa opsi yang kira-kira dapat Anda berikan untuk masukan kehadap pemerintah dalam jangka pendek ini? Karena kalau kita sudah berbicara mengenai nyawa ini sudah mendesak. Ini urusannya adalah kejar-kejaran dengan waktu begitu. Betul sekali. Jadi sekarang
yang menjadi masalah adalah dari luar Jawa Bali. Ya, Jawa Bali sudah bisa mengatasi lah. Jadi kebutuhan sumber daya manusia, jangan kemudian di retorika bilang, oh kita mau mengimpor tenaga dokter dari luar. Jangan, kita memobilisasi dokter-dokter yang baru lulus, yang sudah ini direkrut. Dan mereka harus diberikan salary, apresiasi yang tidak boleh terhambat oleh birokrasi. Ini problemnya adalah birokrasi keuangan, Kementerian Keuangan, ya saya ingatkan kembali, dan juga pemerintah daerah dan sebagainya, supaya melancarkan semua kan bisa gaji langsung ke masuk akun mereka. Ini yang penting. Kenapa kok membuat sulit bertanggung jawab dan sebagainya? Kita di dalam suasana emergensi bahwa kita harus merekrut, memobilisasi semua sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dan bukan tidak ada, cuman tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk memudahkan bagaimana merekrut dan mobilisasi. Semuanya bergerak seperti dalam suasana bisnis as usual. Nggak bisa. Sekarang di Timor, di Papua, di Maluku, di Kalimantan, dan semuanya membutuhkan, semuanya sudah penuh sekarang. Tetapi artinya kalau memang kita tidak mengantisipasi. Iya, artinya kalau memang tenaga medisnya sebenarnya ada, hanya perlu dimaksimalkan dan juga butuh apresiasi yang besar dari pemerintah. Tapi ruangannya kan juga harus ada dong. Artinya rumah sakit darurat ini harus merata juga di seluruh Indonesia. Iya, kita akan memanfaatkan semua gedung-gedung yang kita bisa pakai. Jadi janganlah mengimpikan sesuatu rumah sakit yang sangat ideal. Tidak, banyak rumah gedung-gedung yang tidak terpakai, kantor-kantor yang kosong, yang ini kita bisa manfaatkan. Nah, Dokter Pandu, kalau misalnya untuk kasus DKI Jakarta saja, kantor atau gedung apa yang kemudian memungkinkan ideal untuk dijadikan rumah sakit darurat tambahan dari pemerintah pusat? Saya kira sekarang sudah mulai mencukupi. Misalnya sekarang semua pasien-pasien yang tidak perlu perawatan, kita melakukan triase dengan cepat gitu loh. Triase ini kan dari primary healthcare, puskesmasnya yang mendeteksi ini perlu dirujuk, ini tidak perlu dirujuk. Dengan demikian makanya semuanya bisa. Dan yang paling penting yang di dalam konsep telemedicine, kita tidak membutuhkan, kita kekurangan tenaga ahli spesialis. Jadi tenaga ahli spesialis itu dalam telemedicine membantu tenaga ahli junior, ya kan, kalau mereka mengalami kesulitan bisa berkonsultasi dengan cara jarak jauh. Ini yang belum dimanfaatkan, bukan dari pasien ke dokter, bukan. Yang paling penting, yang krusial adalah tenaga kesehatan kita yang sangat ahli dan sangat terbatas ini bisa memberikan dorongan suportif pada tenaga-tenaga kesehatan yang tadi teman-teman dokter yang baru lulus atau yang masih baru pengalaman 4 tahun atau 3 tahun dalam menghadapi masalah COVID ini, dia juga bisa memberikan karena pelayanan mereka juga yang sudah paling kewalahan terbaik. juga, Dokter Pandu. Betul, mereka tapi bisa, cuman nggak difikirkan caranya. Jangan memikirkan sesuatu yang menurut saya tidak relevan. Ini yang menurut saya yang menjadi penting, alokasinya yang penting. Oke, banyak catatan juga untuk pemerintah pusat dalam hari ini, koordinasinya juga dengan pemerintah daerah. Kita ajak lagi Prof. Ari dan juga Dr. Pandu untuk melihat bagaimanakah kondisi pagi hari ini di wilayah DKI Jakarta. Sudah ada rekan kita Dobi Tobing di pos penyekatan di wilayah Mampang. Debi, apakah pagi hari ini cukup padat tidak kondisi di sana? Masih banyak tidak masyarakat yang kemudian ngeyel, nekat keluar di tengah PPKM darurat? Ya, selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Ini dapat kami informasikan langsung dari salah satu titik penyekatan di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, yang mana dapat Anda saksikan. Beginilah kondisi terkini saat ini. Ini dari petugas lapangan yang saat ini sedang bertugas, ini masih terus melakukan penerapan untuk mengecek STRP dari masyarakat ataupun pengemudi yang akan melintas di Mampang Perapatan tempat kami mengabarkan saat ini. Nah, jika memang biasanya dari mulai di tanggal 15 Juli kemarin diterapkan untuk adanya titik penyekatan di Mampang ini dimulai dari pukul 6, namun tadi pantauan kami pemirsa ini baru akan dimulai tadi sekitar 6.30. Namun memang tadi pantauan kami dari mulai pukul 6 ini petugas sudah berjaga-jaga di sini, kemudian juga sudah mempersiapkan pembatas jalan untuk penyekatan hari ini. Tadi kami mengkonfirmasi dari salah satu petugas lapangan yang berada di sini bahwa memang per hari ini ada sedikit kelonggaran begitu yang ditunjukkan ataupun diterapkan bagi pengemudi ojek online begitu, yang mana memang ini mereka juga sedikit diberikan kelonggaran untuk melintas dari Mampang Perapatan ini. Nah, pemirsa, kami informasikan bahwa memang dari tadi kami memantau di sini belum ada kemacetan yang cukup signifikan seperti yang sudah pernah terjadi di tanggal 15-16 kemarin, karena memang sejauh ini dari pantauan kami untuk pemeriksaan STRP ini hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 menit saja dari petugas.
Dan memang dari pantauan kami sejauh ini dari pengemudi ataupun pengendara yang melintas di sini sudah dapat menunjukkan STRP, yang mana ini artinya mereka sudah dapat memenuhi syarat untuk melintas di Mampang Perapatan ini. Oleh sebab itu mereka dapat melintas dan tidak ada yang diarahkan untuk putar balik kembali. Nah pemirsa, untuk sejauh ini pantauan kami juga, mengapa hal ini dilakukan di salah satu titiknya, yakni di Mampang Perapatan, karena memang ini diprediksi ataupun diperkirakan ini menjadi salah satu titik yang memang cukup padat ataupun ramai dilalui oleh pengendara di DKI Jakarta. Maria. Iya, terima kasih Debbie Tobing, laporannya langsung dari Mampang Perapatan Jakarta. Tadi juga terima kasih ada Prof. Ari dan juga Dr. Pandu yang sudah berbagi bersama kami.